Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI yang menilai pemaksimalan dalam pemanfaatan dan pembahasan anggaran desa menjadi fokus dalam pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Desa. Komisi 5 DPR RI berharap revisi Undang-Undang Desa dapat memaksimalkan alokasi anggaran desa dan mengatur pemanfaatannya sehingga dapat memfasilitasi pengembangan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revisi Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR RI pada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan yang menjadi fokus dalam pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Desa tersebut adalah pemaksimalan dalam pemanfaatan dan pembahasan anggaran desa guna memenuhi kebutuhan pengembangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masa sidang yang akan datang sudah mulai akan dibahas. Tentu yang menjadi prioritas kami adalah bagaimana anggaran desa ini betul-betul termanfaatkan dengan baik dan memang kalau perlu ditambah ya sesuai dengan kebutuhan desa yang selama ini kita tahu bahwa desa-desa cukup berkembang akibat dengan turunnya dana desa. Nah, bila manfaatnya memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan bisa membantu masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, tentu kami sangat support dan dukung sepanjang itu bisa dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Aras menjelaskan selain pembahasan anggaran, pengaturan terkait masa jabatan kepala desa juga menjadi perhatian, mengingat dibutuhkan proporsi yang tepat terkait periode dan panjangnya masa jabatan kepala desa agar dapat menjalankan program secara efektif di desa. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan Komisi 9 DPR RI menilai bahwa pentingnya tata kelola kesehatan yang mumpuni. Untuk itu Undang-Undang Kesehatan dirancang menjadi regulasi yang dapat menjawab segala tantangan di dunia kesehatan. Terkait dengan disahkannya Omnibus Law rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan pada rapat paripurna, masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyayangkan tidak dibahasnya mandatory spending, yaitu anggaran wajib kesehatan, dalam undang-undang tersebut yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Ia menambahkan, mandatory spending anggaran kesehatan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memenuhi capaian program kesehatan Indonesia, di mana ketersediaan puskesmas dan vaskes berkualitas hanya berkisar di angka 50%. Pandemi seperti COVID kemarin memang memerlukan semangat transformasi. Nah, semangat transformasi ini agaknya sulit untuk bisa kita wujudkan kalau kemudian bagian terpenting dari RUU, ruh dari RUU berupa mandatory spending, anggaran belanja wajib kesehatan itu tidak disebut. Gitu. Kita berharap sebetulnya anggaran belanja kesehatan itu meningkat, ya, bukan malah berkurang atau malah dihilangkan. Nah, di sini pertanyaan mendasarnya, di mana jaminan dari amanat konstitusi yang diberikan kepada negara ya untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang berkualitas, bermutu, dan juga terjangkau oleh seluruh rakyat. Seperti itu. Neti berpandangan semestinya Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat dibahas lebih mendalam dan mendetail sebelumnya, karena Omnibus Law Kesehatan tersebut akan menggantikan 9 undang-undang dan merevisi 4 undang-undang terkait kesehatan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam perancangannya. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyayangkan tidak dibahasnya mandatory spending dalam pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya mandatory spending dalam Undang-Undang Kesehatan yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Setelah melalui pembahasan secara komprehensif di awal hingga pertengahan tahun 2023 ini, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang dalam gelaran rapat paripurna beberapa waktu lalu. Diharapkan undang-undang ini akan menjadi ujung tombak transformasi kesehatan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menjelaskan, pandemi COVID-19 menyadarkan Indonesia pentingnya tata kelola kesehatan yang mumpuni. Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional, sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memahami jika ada pihak yang keberatan dengan disahkannya undang-undang ini. Ia mempersilakan masyarakat agar menyampaikan keberatannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kementerian Kesehatan bisa memberikan masukan tersebut, aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Namun kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi silakan saja. Ini negara hukum, semua proses mekanisme yang ada sudah kami lakukan. Kalau kemudian merasa kurang puas, masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional. Ken dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai perlunya perbaikan kilang Pertamina International Refinery Unit 2 di Dumai karena merupakan salah satu kilang yang tertua di Indonesia dan sudah tertinggal teknologinya. Revitalisasi kilang Pertamina International Refinery Unit 2 di Dumai
terus didorong demi meningkatkan produksi dan mencegah terulangnya kembali insiden kebakaran. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kilang Pertamina Dumai, Provinsi Riau, yang telah selesai diperbaiki dan kembali beroperasi menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada bulan April lalu. Usai melakukan peninjauan, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan, perlu ada perbaikan secara total karena kilang ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah tertinggal teknologinya. Kami akan berikan dorongan support saya pikir, dan sudah waktunya. Satu sisi kan sekarang juga dalam posisi sunset ya untuk sektor minyak ya, tetapi gas sebetulnya ada potensi yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan ini yang bisa menghasilkan untuk APBN nantinya juga diberikan prioritas juga pendanaan anggaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mengatakan, peran kilang Pertamina Dumai ini sangat strategis sebagai ujung tombak pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas kilang nasional sangat penting dilakukan demi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Ya, kita akan dorong upgrading daripada teknologi yang ada di sini ya. Kemudian revitalisasi, bukan hanya soal digitalisasi tapi revitalisasi juga, mungkin ada infrastrukturnya yang sudah memang harus diganti ya supaya produksinya bagus, ya insiden tidak terjadi lagi dan meminimalkan kecelakaan. Dari Provinsi Riau, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus pada hewan ternak seperti virus antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna segera melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Menanggapi maraknya serangan virus antraks, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi penyebaran virus dan memperhatikan dampaknya terhadap para peternak. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengkritisi lemahnya mitigasi penyakit hewan ternak berkaca dari banyaknya serangan virus pada hewan ternak seperti PMK dan antraks. Selain berdampak pada ruginya peternak, serangan virus antraks juga mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, Johan mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran dan segera melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Selain itu, Johan mendorong adanya bantuan berupa dana darurat untuk peternak yang merugi akibat serangan antraks. Mengingat saat ini, dana kompensasi hanya diberikan untuk penanganan PMK. Belum selesai soal PMK, kita sudah datang lagi virus antrak ini. Nah, PMK sendiri kita belum tahu pangkalnya dari mana. Saya ingin katakan bahwa memang tata kelola mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya di kementerian. Karena itu saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya. Karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia. Tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. Lebih lanjut, Johan mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait bahaya penyakit antraks. Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Kasus rabies di Indonesia pada beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini juga mengalami peningkatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua.
Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyatakan hingga akhir Juni 2023 kasus kematian akibat rabies mencapai 53 kasus yang terjadi di beberapa daerah. Sedangkan pada tahun 2022 pemirsa mencapai 102 kasus kematian dan oleh karena itu diperlukan terkait dengan perhatian khusus mengingat terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. DPR RI berharap pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan juga tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Maraknya kasus rabies yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini mengalami peningkatan setiap bulannya pada tahun 2023. 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi dan juga disebabkan oleh gigitan hewan liar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga Juni 2023, kasus rabies mencapai 31.000 kasus dan korban kematian akibat rabies mencapai 53 kasus. Peningkatan kasus rabies pada tahun 2023 menjadikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terdapat 2 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara 26 provinsi di Indonesia berstatus endemis rabies. Pemerintah sebaiknya tidak menganggap remeh dan segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Diperlukan standar penanganan virus rabies dan edukasi tentang pertolongan pertama, terutama di daerah-daerah dengan jumlah kasus rabies yang tinggi. Ketika kita bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Kita bicara dari titik hilir saja ya, ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Selain penyakit rabies, masyarakat juga dihebohkan dengan wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 3 orang warga Gunung Kidul dinyatakan meninggal setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati akibat penyakit antraks. Ahli kesehatan global menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap wabah zoonotis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk antraks dan rabies. Wabah antraks yang menelan korban menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus antraks. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak yang melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Selain itu, edukasi bagi masyarakat harus dilakukan secara masif bahwa hewan yang sakit seharusnya dilarang untuk dikonsumsi dan menjadi langkah pertama untuk pencegahan penyakit antraks pada manusia. Mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya. Saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat
soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya, karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia. Tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. DPR RI menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan, baik pada tahap pencegahan yaitu melalui vaksinasi maupun tahap penanganan secara komprehensif. Ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, SDM yang unggul, serta pengawasan terhadap hewan yang sakit juga perlu ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, fasienkes yang memadai, dan juga kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Untuk mencegah penyebaran virus rabies pada hewan, Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial. Sementara untuk pencegahan penyakit antraks, Kemenkes akan melakukan vaksin bagi hewan ternak sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemerintah juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit rabies dan antraks agar target Indonesia bebas penyakit rabies tahun 2023 dapat terwujud. Bait Al-Quran Al-Akbar menjadi wisata religi ternama dan menjadi ikon kota Palembang. Sesuai namanya, Al-Akbar yang berarti besar, ukuran Al-Quran ini begitu besar dan tulisan ayat suci ini tertuang dalam media papan kayu. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Keseluruhan bangunan ini memiliki nama resmi Bait Al-Quran Al-Akbar. Dalam bahasa Indonesia berarti rumah Al-Quran yang besar. Tak heran Al-Quran dan Al-Akbar sering dijuluki Al-Quran raksasa. Desain dan kemegahannya begitu mengagumkan. Sebagai media menuangkan kalam ilahi, ikon kota tertua di Indonesia ini begitu ramai dikunjungi sebagai sarana wisata religi. Selain berfoto, wisata lebih tenang dan juga merasa kagum menyelami keagungan mushaf terbesar di dunia. Dengan nuansa warna kemasan begitu menawan yang ada di Palembang ini. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa setia TVR Parlemen, siapa di sini yang menetap atau sering berkunjung ke Palembang? Wah, tentunya ibu kota provinsi Sumatera Selatan ini sudah akrab sekali ya di telinga kita. Kalau kita berbicara soal Palembang, empek-empek, dan jembatan Ampera pasti langsung terlintas dalam benak kita. Tapi kalau berkunjung ke Palembang lagi, kira-kira ada nggak ya destinasi wisata yang menarik selain kulineran? Tentu ada dong. Yuk kita intip informasinya. Ini dia pemirsa, wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Wah, baru tahu ya, ternyata di Palembang ada salah satu Al-Quran terbesar di dunia loh. Kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita bisa lihat ada 30 juz Al-Quran berukuran besar yang dipahat di keping kayu tembesu. Diukir dengan tinta berwarna emas dan hitam, penggunaan dua warna ini mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang loh pemirsa. Di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya. Wah, terlihat sangat mewah dan megah ya. Masih belum selesai nih pesonanya. Ternyata Museum Rekor Indonesia atau MURI juga menobatkan Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Wow, nggak salah sih. Soalnya pembuatan Al-Quran ini menghabiskan 40 meter kubik kayu dengan tinggi 15 meter dan tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Wah, pantes ya dapat rekor MURI. Selain bisa diabadikan dalam sebuah jepretan, berdiam sejenak dalam Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga memberikan ketenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau pemirsa mau berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar, pemirsa hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 saja per orang. Kalau melihat pengalaman yang akan kita dapatkan, ini sih kategori sangat terjangkau ya pemirsa. Bait Al-Quran Al-Akbar ini boleh dikunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 500 orang. Tapi kalau sudah memasuki libur lebaran, tempat ini bisa dikunjungi hingga 1.000 orang loh dalam sehari. Wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Diresmikan pada awal tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, sudah cukup lama juga ya ternyata. Sayang sekali kalau pemirsa tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ketika berada di Palembang. Pasalnya, wisata religi Al-Quran Al-Akbar ini bisa disebut sudah go internasional loh pemirsa. Wisatawan dari negara Eropa dan Cina juga pernah berkunjung dan menikmati keindahan Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi, sekarang pemirsa sudah tahu kan, kalau menikmati jembatan Ampera, berbelanja songket, dan kulineran khas Palembang, berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga wajib masuk dalam list destinasi wisata pemirsa ya. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPR RI ke-30 masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023. Pada siang harinya, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, dialektika demokrasi dengan tema strategi partai politik berebut kursi parlemen. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini.
Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.